seseorang itu berhutang, memang sesuatu yang memang itu penting dia berhutang. Hal-hal yang perlu untuk dia beli. Bukan ya seperti yang saya bilang tadi, ya ini baru udah keluar iPhone X, HP-nya beras cukup beli untuk HP Nokia, harga HP 1 juta misalnya, maksa beli HP 17 juta supaya dianggap, wah dianggap bergaul dan lain sebagainya. Ini kan namanya nyiksa diri. Nyiksa diri. Ya tadi kembali kepada hadis yang saya sebutkan tadi. Hal-hal yang penting kita. Kemudian ketika dia berhutang, dia berniat untuk membayar. Rasulullah menyebutkan dalam beberapa hadisnya, ketika seseorang dia berhutang dan dia niat untuk membayar hutangnya, Allah akan mudahkan. Tapi kalau dari awal memang dia nggak niat bayar hutang, itu akan Allah persulit. Ya nggak? Kemudian yang ketiga, ketika dia sudah punya uang, langsung dia bayar. Rasulullah mengatakan, matul ghani zulmun. Orang yang dia menanti-nantikan bayar hutang dalam keadaan dia mampu, ini zalim, kata Rasulullah. Ya memang betul, manusia ini kadang-kadang memang ketika dia belum punya uang, wah nanti kalau saya punya uang, saya akan begini, saya berhutang, bayar hutang. Tapi kalau uang sudah di tangan dia, aduh ini sayang deh kayaknya. Tunggu dulu lah, nggak usah saya bayar dulu. Ini kebiasaan manusia, makanya Rasulullah tutup semuanya. Orang yang sudah punya kemampuan tidak membayar hutang itu zalim, kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada adab yang diharuskan oleh Nabi kita kepada orang yang berhutang. Begitu juga kepada orang yang dihutangi. Pertama, Rasulullah menyebutkan dalam banyak hadisnya, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah saudaramu dan jangan kau persulit. Rasulullah mengatakan, Allah fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah menolong seorang hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya begitu juga disebut dalam hadis, orang yang mereka memberikan hutang kepada saudaranya, maka setiap hari itu dianggap pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saudaranya itu membayar hutang kepadanya. Ya enggak? Ini anjuran. Yang di sini jangan mudah-mudahan berhutang, yang di sini dianjurkan untuk mempermudah saudaranya. Kan indah sekali. Nah begitu juga ketika saudaranya tidak mampu untuk membayar hutang, jangan diambil denda. Kalau diambil denda jatuh kepada riba. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, fanadhiratun ila maisarah. Dia tunggu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Ya, kembali kepada konsep yang pertama, jangan memberikan hutang kepada sembarangan orang. Jangan memberikan uang kepada para sufaha. Dilarang dalam agama kita. Jelas ya? Nah, kalau seandainya antara orang yang berhutang dengan yang dihutang itu berjalan di atas koridor Islam, di atas sunnah Nabi kita, maka insya Allah nggak ada yang terjadi masalah antara penghutang dan yang memberikan hutang. Ya enggak? Karena kenapa tadi kadang-kadang orang yang berhutang justru dia yang marah-marah, seakan-akan dia yang hutangin orang. Ini kan itulah saya sebutkan dari satu kesalahan akan memunculkan kesalahan-kesalahan yang lainnya.